Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Al-ayah. Artinya, dan orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah atas hal itu untuk disambungkan. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka itu merasa takut oleh Tuhan mereka itu. Wa yakhafuna su'ul hisab, dan juga sangat takut sekali pada hari penghisaban. Nah, berangkat dari ayat ini Pak Agus akan menjelaskan tentang atau memberikan pencerahan tentang silaturahim ya, yang sehari lagi besok akan terjadi arus mudik, kemacetan di jalan segala macam, yang pada pokoknya di samping momentum lebaran, momentum libur panjang, dan juga momentum yang paling esensial yaitu silaturahim, yang sulit dilakukan pada libur-libur, momen-momen, event-event seperti ini. Nah, oleh karena itu akan menjelaskan tentang esensi daripada silaturahmi itu sendiri yang sebenarnya. Tadi di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang silaturahim ya, yang menyambungkan terhadap apa yang memang harus disambungkan oleh Allah, yaitu maksudnya kita harus menyambungkan silaturahmi seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih sebenarnya pengertian silaturahmi itu sebenarnya? Nah, pertama Imam Qurtubi menjadikan surat Ar-Ra'd ayat 21 ini sebagai dalil petunjuk tentang silaturahim atau silaturahmi. Jadi silah itu artinya menghubungkan, menyambungkan. Ya, yang tadinya tidak bersambungnya seperti silaturahmi itu yang tadinya berjauhan. Ya, padahal silaturahmi itu menghubungkan baik secara physically atau secara batinnya, non fisik. Misalnya kita bisa bermuajahah, bertemu satu sama lain, bisa juga dengan cara video call ya, atau sekedar telepon ya, atau miss call, atau lewat WA, status, apa saja. Banyak sekali sebenarnya sarana dan media untuk menyambungkan silaturahmi. Dan intinya tidak boleh kita hidup tertutup menyendiri, kan seperti itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifah." Siapa yang iman kepada Allah dan pada hari akhir, hormati tamu. Nah, itu berkaitan erat dengan silaturahmi, karena kalimat selanjutnya fal yu'min billah wa ma yu'min billah wal yawmil akhir fal yasil rahimah. Nah, ada perintah ini.
kesananya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kul khairan aw liyasmut, yaitu jadi 3 dalam hadis Bukhari itu. Pertama, perintah untuk menghormati tamu. Ketika ada tamu kita hormati. Kemudian perintah yang kedua bersilaturahim, menyambungkan. Silah ar-rahmi itu kan asalnya rohim. Ada yang mengatakan rahim. Ya, rahim itu ya sesama yang keluar dari rahim ibu gitu. Ada yang mengatakan rahim itu kasih sayang kan. Rasa sayang menyambungkan sayang. Jadi intinya menyambungkan diri kepada orang lain, saudara, adik, kakak, famili dan sebagainya dalam rangka menyambungkan kebaikan-kebaikan. Artinya ada esensi rasa cinta, kasih sayang gitu. Jadi berarti kalau misalnya kita bertemu kemudian kita bertengkar, kemudian kita berkonfrontasi, itu bukan silaturahmi. Ya, silatu pasea itu namanya. Jadi silaturahmi itu di samping berhubungan dengan orang lain juga ada esensi menyampaikan rasa atensi yang baik terhadap satu sama lain. Ya. Nah, kemudian juga di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini, man ahabba an yubsato alaihi birizkihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan dalam rizki, alaihi rizkihi, dan dipanjangkan umur, maka laksanakan silaturahim. Jadi yang dimaksud barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, geningan saya juga suka silaturahmi miskin wae, geningan saya suka silaturahmi hidup saya susah. Nah, jadi rezeki itu tidak selalu dalam bentuk nominal uang dan dalam bentuk harta benda. Ya, rezeki itu termasuk kesehatan rezeki kan, ilmu rezeki. Rasa kebahagiaan itu rezeki. Jadi yuns'alahu birizkihi itu yang diluaskan rezeki itu bukan hanya semata-mata banyak duit. Karena orang yang banyak duit, yang banyak nominal belum tentu kan senang dan belum tentu menjadi rezeki bagi dirinya. Mungkin semakin tambah harta semakin susah. Meskipun kebanyakan yang namanya banyak uang, banyak harta itu senang gitu. Tapi tidak selamanya orang miskin, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta, itu tidak senang. Ada istilah, hidup senang walaupun tak punya uang. Bisa jadi terjadi bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman, yang bertawakal kepada Allah. Itu tidak ada kaitannya kesenangan, kegembiraan itu dengan hanya semata-mata harta. Dengan zikrullah, dengan apa bisa senang. Ya. Yang memang tidak bisa digambarkan bukan orang-orang yang beriman mah gitu. Nah, oleh karena itu di sini jelas wajib hukumnya bersilaturahmi. Tapi seperti tadi disampaikan tidak selalu dalam pengertian bermuajahah, mudik harus wajib mudik gitu. Wajib mudik sehingga orang yang tidak punya biaya untuk mudik merasa sedih, tidak bisa bersilaturahmi. Bisa dengan cara-cara pun, dan tidak selalu harus lebaran, tidak harus selalu Idul Fitri. Cuman yang tadi disampaikan memang momennya seperti itu gitu. Momennya seperti itu. Ada libur panjang, ada hari raya Idul Fitri, ada uang banyak karena dapat THR, dapat hadiah, dapat sedekah dari orang lain. Jadi di hari raya Fitri itu tidak boleh ada orang fakir, orang miskin. Tidak boleh ada orang yang minta-minta, tidak boleh. Ugnu yaumi haza, kata Rasulullah. Orang-orang miskin pada hari raya itu kayakan, gitu. Artinya cukupkan dengan zakat, dengan sedekah, dengan apa. Tidak boleh ada umat Nabi Muhammad SAW yang pada hari raya minta-minta gitu. Harus dikasih. Nah itu, jadi silaturahmi para penonton sekalian pengertiannya bukan hanya berhubungan badan, artinya harus satu sama lain bertemu, silaturahmi. Misalnya gini, ketika kita jalan melihat ada
kulit pisang, kemudian kita ambil dengan niat tujuan untuk menyelamatkan orang lain. Seandainya kulit pisang ini keinjak orang, ini bisa terpleset dan membahayakan. Mending yang menginjaknya anak muda. Kalau orang tua, mending. Tapi bagaimana kalau orang yang hamil 9 bulan menginjak kulit pisang ini, bisa jatuh dan membahayakan. Dan karena Allah, saya kulit pisang ini saya buang. Itu termasuk kebaikan silaturahmi. Jadi banyaklah jenis-jenisnya silaturahmi ya. Jadi sekali lagi niatkan dalam hati orang yang mudik itu dalam rangka silaturahmi untuk menyambungkan kebaikan dengan sanak saudara, dengan famili dan lain sebagainya. Namun silaturahmi itu disyariatkan kepada orang-orang yang masih hidup. Dahulukan orang tua, jangan sampai mendahulukan ke makam dulu. Memang ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi, ya. Tapi tujuannya di samping mendoakan penghuni alam kubur, bukan penghuni kuburan ya, penghuni alam kubur. Karena doanya Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wa mu'minat muslimin muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, ada kata-kata wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi tujuan daripada ziarah kubur yaitu silaturahmi ke penghuni alam kubur tidak dikhususkan kepada orang tua kita saja di dalam doanya juga. Dan esensi daripada ziarah kubur sebenarnya adalah untuk mengingatkan diri kita, ya, tuzakirul maut, untuk mengingatkan kematian bahwa kita itu akan jadi penghuni ini sebagaimana tercermin dari doa tadi, wa inna insyaallah, dan sesungguhnya insyaallah, ya, bikum lahikun, aku akan bertemu dengan kalian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah, aku mohon kepadamu untuk keafiahan dan untuk kalian juga afiah buat saya. Jadi lebih ke mengingatkan diri bahwa saya itu mau tidak mau, ya, mau tidak mau, enggan tidak enggan, itu harus jadi penghuni alam kubur lewat makbaroh kuburan ini. Makanya mau ke Sinaraga, mau ke sana, mau ziarah ke orang tua. Jadi mendoakannya itu untuk semuanya. Kalau untuk orang tua nggak usah di kuburan, di makbaroh, bisa setelah sholat, bisa kapan saja, harus ingat, ya, untuk mendoakan kepada orang tua itu. Jadi tidak ada di dalam Islam bawa air, bawa bunga, segala macam, itu bukan daripada ajaran Islam, syariat Islam. Seperti itu, sok tanyain aja ke para ulama. Apakah boleh? Tidak seperti itu. Hanya ulama yang bijaksana untuk sementara membolehkan, pada hakikatnya itu tidak boleh. Yang demikian, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur. Yang tadi yang kedua apa? Dan apabila kamu ingin dipanjangkan umur. Panjang umur itu bukan ratusan tahun, bukan. Yang disebut panjang umur itu meskipun karena umur itu kan sudah dijatah, tidak bisa. Meskipun dia berdoa jadi panjang umur. Kalau sudah idza jaa ajaluhu la taqdimuna sa'atan wala takhirun. Wala takhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya. Jadi tidak bisa diubah itu takdir teman-teman. Tapi yang dimaksud panjang umur itu meskipun kita umur hanya 40, 50, tapi amal kita itu bisa berlipat ganda. Seperti apa contohnya? Seperti sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu hakikatnya orang yang sedekah jariyah yang diterima Allah itu yang panjang umur. Orang yang udah mati tapi pahalanya terus ngalir sampai kiamat selama yang diwakafkannya, yang dijariahkannya itu digunakan. Seperti apa? Wakaf, ya, wakaf Quran. Selama Qurannya dipakai, maka Quran itu investasinya ngalir ke sana. Kita wakaf masjid, selama masjidnya itu difungsikan, orang yang sudah meninggal yang pernah mewakafkannya itu mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat, meskipun orangnya, si gurunya, si ustadznya udah meninggal dunia, tapi ilmunya, meskipun itu ilmu hakikatnya dari Allah, tapi dia memperoleh ilmu lewat gurunya. Misalnya gurunya itu dapat investasi. Yang terakhir adalah anak yang soleh. Meskipun orang tuanya, kita semua sebagai, karena semua juga akan menjadi orang tua kan, ya,
kemungkinan besar akan jadi ibu, akan jadi bapak, akan jadi ayah. Apabila punya anak yang soleh, kita telah dikubur di makbarah, kemudian mendoakan ke alam kubur, Allahumma gfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu nyambung ke sana. Nah, itu termasuk silaturahmi atau silaturahim. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna minkum. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pak Agus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apapun yang pernah dilakukan Pak Agus, orang yang mungkin saja terjadi orang yang pernah disakiti ke Pak Agus atau tersakiti ya. Kalau disakiti kesannya Pak Agus sengaja menyakiti orang. Ya, atau bisa saja karena Pak Agus lost control. Pokoknya orang yang tidak suka ya pada Pak Agus, yang pernah tersakiti gitu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, harus dimaafkan sebagaimana Pak Agus juga akan memaafkan seluruh kerabat Pak Agus, murid Pak Agus, sahabat Pak Agus, semuanya orang baik yang kenal maupun yang tidak kenal. Pak Agus akan mensucikan, akan membersihkan hati untuk memaafkan sebagaimana kalian pun harus memaafkan Pak Agus ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, pada hari yang fitri ini terimalah segala amal baikku kalau itu dipandang olehmu sebagai kebaikan. Karena niatku itu adalah tiada lain untuk menciptakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Ya Allah, terimalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbalna innaka antas samiul alim. Ya Tuhanku, terimalah amal-amalku. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala kesalahan aku, istriku, keluargaku, sahabatku, kerabatku, ya Allah. Terutama ayah dan ibuku di alam barzah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Seluruh kerabat Pak Agus semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan silaturahmi sebaik-baiknya, dan kita dijadikan hamba Allah yang husnul khotimah kelak pada akhirnya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.